Di samping mengenal tokoh-tokoh Islam dari berbagai belahan dunia, maka sudah sepatutnya generasi muda Muslim juga mengenal para pejuang Islam di wilayah Nusantara ini. Sebab merekalah yang telah berjasa besar dalam menyebarkan, menjaga, dan mengembangkan Islam di wilayah Nusantara. Kehebatan penyebaran Islam di wilayah Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei menunjukkan betapa hebatnya kualitas para pendakwah di wilayah ini. Sebutlah contoh kasus pada para wali yang menyebarkan Islam di Indonesia dalam bukunya Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Islam di Indonesia 1981, Kiai Haji Saifuddin Zuhri mencatat Maulana Malik Ibrahim memulai dakwahnya di wilayah Gresik pada tahun 1399. Berdasarkan batu nisan makamnya, Maulana Malik Ibrahim meninggal tahun 1419. Berarti dalam waktu sekitar 20 tahun, wali ini telah berhasil mencetak kader-kader dakwah unggulan di tanah Jawa. Mengingat para wali di Jawa adalah murid dari Maulana Malik Ibrahim, dari hasil perkawinannya dengan salah satu putri kerajaan Cempa, lahirlah Raden Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel. Saifuddin Zuhri mencatat bahwa perkawinan Maulana Malik Ibrahim dengan putri kerajaan Cempa itu menunjukkan adanya hal yang luar biasa pada diri sang wali. Dua putri Cempa lainnya dikawinkan dengan Raja Majapahit. Jadi kedudukan Maulana Malik Ibrahim setara dengan Raja Majapahit. Kalau tidak karena pribadi Maulana Malik Ibrahim yang hebat sekali, tidak mungkinlah rasanya akan disejajarkan dengan seorang raja kerajaan Majapahit. Tulis Saifuddin Zuhri. Para wali yang menyebarkan Islam di Jawa adalah para ulama yang sangat gigih dalam memperjuangkan Islam. Saudara Maulana Malik Ibrahim, yakni Maulana Ishaq, mempunyai putra Raden Paku atau Sunan Giri dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maulana Malik Ibrahim berhasil mendidik santri-santrinya menjadi mubalik Islam yang sangat gemilang. Anaknya sendiri Sunan Ampel kemudian diserahi oleh para santri Maulana Malik Ibrahim untuk memimpin pesantren ayahnya. Kepemimpinan dan ilmunya diakui oleh masyarakat luas. Dia kemudian diambil menantu oleh Raden Aryo Tejo, seorang adipati kerajaan Majapahit yang sangat berpengaruh. Salah satu santri Sunan Ampel adalah Raden Patah, putra Raja Majapahit, Sri Kertabumi. Sunan Ampel memiliki 6 orang anak, di antaranya ialah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kisah-kisah gemilang para pejuang Islam di wilayah Nusantara ini harus terus digerakkan kepada generasi muda Islam agar mereka tidak buta sejarah dan tidak tertipu oleh sejarah. Banyak orang Muslim yang tidak bangga menjadi Muslim dan tidak menjadikan tokoh-tokoh Islam sebagai idola mereka karena tidak mengenal sejarah Islam dengan benar. Akhirnya mereka lebih membanggakan Napoleon, George Washington, Thomas Jefferson dan sebagainya ketimbang Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Umar bin Abdul Aziz. Para orientalis cukup berhasil menampilkan sejarah Islam dalam wajah yang sangat buruk. Jika membaca sejarah tentang Umar bin Khattab misalnya, yang disorot adalah kisah pembunuhan terhadap Umar bin Khattab, bukan kehebatan, kecerdasan, dan kenegarawanan Umar radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai menganggap remeh pelajaran sejarah, jangan sampai para santri, pelajar, mahasiswa kita mendapatkan pelajaran sejarah yang salah atau kurang pendidikan sejarah sehingga mereka tidak bangga menjadi muslim dan tidak paham posisinya sebagai pelanjut perjuangan para nabi dan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. 22. Sekali lagi inilah pentingnya Islamic world view untuk anak muslim. Hari ini 22 20 Agustus 2020, saya mengisi 2 acara melalui media Zoom. Pagi hari mengisi ceramah tentang pendidikan keluarga ideal di masa pandemi COVID-19. Pesertanya para wali murid sebuah SD Islam di Kota Bandung. Kedua, di malam hari saya mengisi kuliah tentang Islamic Worldview pada para mahasiswa yang mengikuti program tahfiz Al-Quran. Islamic Worldview, pandangan hidup atau pandangan alam Islam, adalah pandangan Islam terhadap realitas, baik realitas yang terindra ataupun yang tidak terindra. Cara pandang, sikap, dan perilaku seorang manusia ditentukan bagaimana cara dia memahami suatu objek yang dilihatnya.
Salah satu ciri khas Islamic worldview adalah cara pandangnya terhadap suatu objek secara integral. Integral artinya melibatkan aspek fisika dan metafisika. Islam senantiasa memahami objek dengan melibatkan dimensi ilahiyah dan ukhrawiyah. Dalam diskusi dengan mahasiswa malam ini pun muncul lagi pertanyaan tentang child free. Saya sampaikan bahwa sebelum sampai pada sikap tidak mau punya anak meskipun berpeluang, maka perlu dicermati dulu apa worldview-nya. Apa pandangannya terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW? Apakah ia memandang Allah Subhanahu wa taala berhak mengatur hidupnya atau tidak? Apakah dia memandang bahwa Allah punya ajaran yang mengatur soal anak atau tidak? Apakah ia memahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu perlu dijadikan uswah hasanah atau tidak? Lalu apakah ia juga memandang bahwa ia memiliki kedaulatan penuh atas tubuhnya? Apakah ia memahami bahwa tubuhnya itu miliknya dan dia pun berhak menggunakannya semaunya sendiri? Atau apakah dia memahami bahwa tubuhnya adalah milik Allah dan dia hanya menerima amanah untuk menggunakannya sesuai kebijakan dan tuntunan Allah? Jika seorang sudah memiliki pandangan bahwa Tuhan tidak berhak mencampuri urusan hidupnya dan dia memandang bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri, maka hal itu akan berdampak pada tindakan dan kelakuannya. Ia akan melakukan segala sesuatu sesuai hawa nafsunya, bahkan ia bisa merasa sudah menjadi Tuhan yang berhak mengatur dirinya dan juga pihak lainnya. Maka ia merasa berhak untuk memutuskan untuk tidak memiliki anak karena dianggap akan merepotkan. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahim, air susu dan sebagainya? Ia tidak memahami bahwa direpotkan oleh anak adalah ibadah. Jika ia mendidik anak dengan baik dan anaknya menjadi anak yang soleh, maka akan terus menjadi amal jariah baginya. Doa anak yang soleh akan terus meringankan dosa-dosanya. Karena itulah dari Gulindam 12 pasal 1 ditulis oleh Raja Ali Haji. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Artinya jika seorang benar-benar mengenal Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka pasti ia tidak mau durhaka kepada Allah. Apalagi merasa lebih hebat dari Allah, merasa berhak mengatur diri dan hidupnya sendiri dengan menolak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah agar seseorang memiliki worldview yang benar, maka pemahamannya terhadap Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar dan kokoh. Untuk itulah kita perlu mengenal Allah dengan seksama. Caranya dengan memahami ayat-ayatnya, baik ayat-ayat qauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Al-Quran banyak memerintahkan kaum muslim dan umat manusia agar berpikir tentang alam semesta, tentang lingkungan, dan juga tentang dirinya. Jika itu dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, maka Allah pasti akan menunjukkan jalannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Lalu seorang muslim pun perlu memahami dengan benar konsep kenabian, khususnya konsep Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah. Ketika seorang muslim berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga ia harus menerima semua tuntunan Nabi Muhammad SAW sebab beliau adalah utusan Allah, bukan sekadar utusan kaisar ataupun presiden. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menjelaskan siapa Tuhan kita yang sebenarnya, bagaimana cara beribadah kepadanya, dan juga memberi contoh bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, bagaimana meraih hidup sukses di dunia dan akhirat. Nah, jika seorang sudah punya worldview yang salah bahwa ia merasa lebih hebat dari Tuhannya dan lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW, maka selesailah urusannya. Artinya ia sudah mengikuti contoh makhluk yang diusir dari surga karena menolak untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dalam bidang pendidikan, tantangan berat dari worldview Islam adalah tentang makna kata pendidikan itu sendiri yang sekedar dipahami sebagai tempat untuk meraih ilmu dan keterampilan agar masuk universitas ternama untuk bisa meraih pekerjaan yang layak dan hidup nyaman. Pendidikan bukan dipahami sebagai proses thalibul ilmi yang benar agar meraih ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi orang yang baik, yaitu orang yang beradab, man of adab, insan adabi. Kepada para wali murid di Bandung itu saya sampaikan pentingnya memahami makna kata pendidikan, ilmu, sukses, dan universitas. Agar tidak salah paham sehingga menyamakan sekolah dengan pendidikan, inilah yang disampaikan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas dalam Al-Attas bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam di zaman ini adalah tantangan ilmu, the challenge of knowledge. Kata pendidikan sepatutnya dikembalikan kepada makna asal dari kata ta'adib,
yaitu proses penanaman adab dalam diri seseorang sehingga ia menjadi manusia beradab atau berakhlak mulia. Kata Nabi Muhammad SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Inilah sebagian contoh pentingnya memahami Islamic worldview bagi anak-anak Muslim agar anak-anak Muslim itu menjadi manusia beradab pada Allah. Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, para ulama, orang tua, guru, sesama Muslim, lingkungannya dan juga beradab pada dirinya sendiri. Jangan sampai tidak paham, tidak mau paham atau salah paham terhadap Islamic worldview sehingga terjebak dalam pola kehidupan yang salah dan jauh dari kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Bab 3. Guru dan pendidikan guru. 1. Jiwa guru. Syahdan, suatu saat di sebuah rumah makan di kota Surabaya, seorang tokoh pendidikan berkisah tentang guru. Dulu di awal tahun 1960-an, lulus SMP, saya mendaftar sekolah guru atas SDA. Rapor saya dilihat dan saya ditolak. Lalu saya mendaftar ke SMA terbaik di Surabaya, rapor saya dilihat dan saya diterima. Kata pria 70 tahun yang kemudian menjadi dosen di ITS. Ayah saya seorang guru sekolah dasar di sebuah desa Kabupaten Mojonegoro. Di samping tugas rutin mengajar, ia berlangganan majalah Panji Masyarakat, pimpinan Buya Hamka. Saya duduk di bangku SD dan SMP pada tahun 1971 sampai 1981. Saya berkesempatan membaca berbagai berita dan tulisan-tulisan menarik dari majalah yang dilanggan oleh ayah saya itu. Paman saya seorang pedagang pasar pun secara rutin membaca setiap edisi Panji Masyarakat yang datang. Dari paman saya itu, setiap habis maghrib saya mengaji sejumlah kitab kuning seperti Sulamut Taufiq, Bidayatul Hidayah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan lain-lain. Kadang di surau, kadang di rumahnya. Setiap hari usai sholat subuh, ia berangkat ke pasar menjajakan kain dagangannya. Sore setiba di rumah, ia menelaah kitab, persiapan untuk mengajar. Berapapun murid yang datang, ia mengajar dengan semangat sampai wafatnya 1984. Saat saya kuliah tahun pertama di IPB, itulah kegiatan rutin sang pedagang yang juga kiai kampung itu. Suatu ketika seperti diceritakan dalam biografinya, Kiai Haji Imam Zarkashi bertanya kepada seorang santrinya yang sudah lulus, "Kamu sudah ngajar?" Si santri menjawab, "Belum, Pak Kiai." Dan inilah komentar Kiai Imam Zarkashi pada si santri, "Mati kamu." Tidak mengajarkan ilmu yang sudah diberikan oleh guru dianggap laksana mati. Tiada arti hidup tanpa mengajar, tanpa mengamalkan ilmu yang sudah diraihnya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, "Al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin lam yakun." Ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu itu tidak bernilai. Bertahun-tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 1945, tokoh pendidikan Indonesia Muhammad Nasir sudah mengingatkan umat Islam agar nasihat Snoek Haurgrond dalam bukunya Netherlands and the Islam, Upholding and Underwich Siegen in Staat the Muslims van het Islam Stelsel te Emanciperen. Pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan seorang orang muslimin dari genggaman Islam. Pendidikan itu kata kuncinya. Jatuh bangun dan masa depan umat Islam serta bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kondisi umat saat ini adalah buah dari proses pendidikan. Kondisi sosial kita tak ayal lagi merupakan refleksi dari lembaga pendidikan. Jika umat Islam kalah di berbagai bidang dan lini kehidupan, lihatlah kondisi pendidikannya, lihatlah keluarganya, lihatlah masjidnya, lihatlah sekolahnya, lihatlah kondisi kampusnya. Apakah konsep ilmu dan pendidikan Islam benar-benar diterapkan? Apakah pendidikan dipandang sebagai sebuah perjuangan atau peluang bisnis? Apakah murid dipandang sebagai penuntut ilmu atau sebagai pelanggan? Apakah guru diletakkan sebagai pendidik, muaddib, atau tukang ngajar bayaran? Para santri ini biasanya hafal mahfuzat
ini. At-tariqatu ahammu minal madah wal ustadu al ustadu al wal ustadu ahammu minal tariqah wa ruhul ustaz ahammu minal ustaz. Metode lebih penting daripada materi ajar. Guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting daripada guru. Jadi jiwa guru itulah kunci kemajuan pendidikan dan sekaligus kemajuan bangsa. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang bersih dari penyakit syirik, munafik, riya, cinta dunia, gila jabatan, sombong, dengki, lemah semangat, penakut, dan sebagainya. Berapapun anggaran pendidikan dikucurkan, jika jiwa guru tidak dibangun, maka jangan pernah mimpi kita akan menjadi bangsa hebat dan beradab. Wallahu a'lam. 2. Belajar dari kasus ini. Didiklah anak-anak menjadi guru. Dari berbagai program studi prodi di perguruan tinggi, tampaknya prodi keguruan belum menjadi pilihan utama para pelajar lulusan SMA. Data peminat SBMPTN tahun 2022 menunjukkan prodi kedokteran adalah yang paling banyak diserbu para calon mahasiswa. Padahal guru menjadi faktor terpenting dalam kesuksesan dan kemajuan pendidikan. Muhammad Nasir terkenal dengan ungkapannya, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Nasir kemudian menjadi contoh yang hebat. Lulus SMA, ia memilih terjun langsung menjadi guru. Para misionaris Katolik di tanah Jawa sejak dulu sadar benar akan nilai strategis pendidikan guru, sehingga mereka menggarap bidang ini dengan sangat serius. Ini bisa disimak dalam buku berjudul Van Lith, Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, Sejarah 150 Tahun Serikat Yesus di Indonesia, oleh F.L. Hasto Rosarianto, SJ, Jogja, penerbit Universitas Sanata Dharma, 2009. Buku Ragi Carita Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an sampai sekarang, karya Dr. TH Van den N dan Dr. J. Wetzjens, SJ, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2002. Menyebutkan bahwa posisi sekolah guru Quake School Katolik asuhan Pastor Frans van Lith di masa kolonial diuntungkan oleh kebijakan pemerintah penjajah Belanda, khususnya di bawah Gubernur Jenderal A.F. van Edinburgh 1909 sampai 1916, yang sangat berpihak kepada misi Kristen di Hindia Belanda, Indonesia. Lulusan sekolah ini diberi hak yang sama dengan sekolah milik pemerintah kolonial Belanda untuk menjadi guru di sekolah-sekolah negeri. Perlu dicatat bahwa bagi masyarakat pada umumnya saat itu merupakan suatu yang bergengsi jika seorang dapat diangkat sebagai guru di sekolah-sekolah pemilik pemerintahan penjajah Belanda. Dalam buku Ragi Carita itu disebutkan bahwa lulusan Quake School Muntilan harus berani berkecimpung di seluruh masyarakat Indonesia, menjadi ragi dimanapun mereka bekerja. Perkembangan Katolik di Jawa lumayan pesat. Pada tahun 1940 sudah ada sekitar 500 sekolah Katolik dengan sekitar 56.000 murid dan lebih dari 1.300 guru pribumi. Pada situasi seperti itulah, pada 4 Agustus 1940, Paus Pius XII mengangkat Albertus Sugija Pranata, SJ, sebagai Vikaris Apostolik Semarang. Sebagai uskup pribumi pertama pada 1939, Sugija diangkat sebagai konsulter penasehat pribumi pertama bagi Superior Serikat Yesus, SJ. Sekolah guru Katolik di Muntilan bukan hanya dikenal sebagai tempat mendidik muridnya menjadi guru, tetapi juga tempat menjalankan misi Katolik. Dalam buku Ragi Carita dikisahkan tentang seorang murid beragama Islam bernama Sugi Pranata yang memasuki sekolah guru ini dan kemudian mengubah agamanya menjadi Katolik di bawah asuhan Van Lith. Ada beberapa hal yang diutamakan Pastor Van Lith. Murid-murid Muntilan hidup dalam internat asrama supaya pendidikan sungguh-sungguh membina orang dewasa berkepribadian.
Pastur sendiri kerap kali pergi ke Jogja, Solo, dan tempat-tempat lain untuk mencari murid. Kasimo dan Sugija adalah di antara murid-muridnya yang terkenal. Waktu masuk Muntilan, Sugija menyatakan dia ingin sekolah, tak mau jadi Katolik. Tapi pada tanggal 24 Desember 1909, Albertus Sugija Pranata dibaptis. Dalam buku Van Lith, Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, dikisahkan bahwa pada tahun 1912, tepat dengan tahun berdirinya Muhammadiyah, sekolah guru Katolik ini menerima status disamakan dari pemerintah Belanda. Sekolah ini dianggap bergengsi dan menjadi tujuan para pelajar dari berbagai daerah. Mereka datang dengan satu hasrat mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar nantinya memperoleh sebuah pekerjaan yang lebih baik. Itulah kondisi masyarakat di kita di waktu itu. Sekolah-sekolah Belanda dan sekolah-sekolah yang disamakan statusnya dengan menjadi tujuan banyak pelajar untuk meraih status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Ketika itu di sekolah guru Katolik Muntilan ada 350 siswa non asrama dan 150 siswa asrama. Dikisahkan dalam surat Pater E. Vogels kepada para pater Jesuit di Oudenbosch tertanggal 24 Oktober 1910. Jumat lalu ada 53 siswa yang mengikuti ujian masuk tetapi yang diterima hanyalah 28 karena kapasitasnya memang tidak bisa lebih dari 115 orang. Sampai sekarang para siswa ini datang sebagai muslim dan hampir semua dari mereka di kemudian hari menjadi Katolik. Juga 28 siswa yang baru saja diterima itu sebagian besar masih muslim. Pater Van Lith memang sangat menekankan pentingnya misi Katolik memulai pendidikan. Bahkan ia berpendapat masa depan gereja Katolik di Indonesia akan ditentukan oleh sumbangannya terhadap pendidikan pribumi. Kata Van Lith, karya misi manapun yang tidak mulai dengan atau yang tidak berakar pada pendidikan akan menemui kegagalan. Itulah nilai strategis pendidikan guru sebagai kemajuan suatu bangsa atau perkembangan misi keagamaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Katolik, mereka sadar betul akan nilai strategis pendidikan guru sehingga mereka sangat serius dalam menyelenggarakan pendidikan guru mungkin hingga saat ini. Para santri tentu banyak yang hafal mahfuzat. Metode lebih penting daripada materi ajar, guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Kata-kata mutiara ini menyeratkan makna bahwa kunci kebaikan dan keunggulan guru adalah pada kualitas jiwanya. Guru hebat pasti memiliki jiwa yang hebat. Jiwanya adalah jiwa yang cinta ilmu, jiwa pendidik, jiwa pengabdian, dan jiwa perjuangan. Jadi belajar dari kasus Sugija, maka jangan biarkan dunia pendidikan didominasi oleh guru-guru yang tidak bermutu, baik secara akhlak maupun keilmuan. Sebagian pelajar yang memiliki tingkat intelektual dan akhlak terbaik sepatutnya memilih jalan hidupnya sebagai jalan perjuangan, sebagai guru pejuang dan guru teladan. Para guru pejuang itu bukan manusia biasa, kedudukan mereka sangat mulia dan demi Allah sudah jelas Allah pasti menolong para pejuang itu dan menjamin rezekinya. Hanya saja di zaman ini jalan untuk menjadi guru atau ilmuwan pejuang pun tidak mudah, banyak godaan dan tantangan, perlu berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan guru. Jangan hanya mengandalkan gengsi dan ranking universitas, tetapi utamakan kualitas ilmu dan akhlak para dosennya. Sebab untuk menjadi guru yang baik harus belajar ilmu yang baik dan dididik langsung oleh guru yang baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Depok 4 Juli 2022. 3. Tentang gaji profesional dan guru pejuang. Jangan terjebak paham sekuler. Bagi seorang muslim yang yakin dengan kehidupan akhirat, maka urusan dunia akan dipandang urusan kecil. Nikmat dunia dipahami sebagai ujian, jawaban tinggi dan harta berlimpah akan menjadi beban di akhirat. Ia akan sangat berhati-hati dalam menerima dan menjalankan amanah itu. Itu berbeda dengan seorang berpaham sekuler yang orientasi hidupnya hanya berhenti di dunia ini saja. Ia akan memandang jabatan dan harta sebagai tujuan hidup utamanya. Bahkan jika syahwat dunia sudah mencengkeramnya, hidup hanya akan mengajar syahwat di kemana saja dan cara apa saja. Lihat Quran Surat Al-Jathiyah 23 dan Quran Surat Muhammad ayat 12. Ada kisah menarik yang ditulis oleh Dr. Usep Muhammad Ishaq dalam pengantar terjemahnya untuk kitab Tahzib Al-Akhlaq karya Ibnu Al-Haytham, judul Indonesia Pendidikan Akhlak, Bandung, El Lunar 2020. Nama lengkapnya Abu Ali
Al-Hasan ibnu Al-Haytham. Ia adalah saintis dan matematikawan besar. Ia lahir tahun 354 Hijriyah atau 965 Masehi di kota Basrah, Irak. Ibnu Al-Haytham menulis sekitar 182 buku dalam berbagai bidang. Sebagian besar karyanya adalah dalam bidang matematika 41%, astronomi 21%, metafisika termasuk yang berkaitan dengan pokok-pokok agama 18%, logika dan ilmu alam 15%. Karyanya yang lain berkaitan dengan pengobatan, sastra, politik, dan akhlak. Bisa dikatakan Ibnu Al-Haytham adalah ilmu ensiklopedik yang menguasai berbagai bidang keilmuan. Tetapi hebatnya Ibnu Al-Haytham juga memiliki sifat zuhud dan senang kepada kebaikan serta sifat lain yang amat sesuai dengan apa yang ia tulis dalam kitabnya Tahdhib al-Akhlaq. Jadi Ibnu Al-Haytham bukan hanya menulis kitab tentang pendidikan akhlak tetapi juga mengamalkan apa yang ditulisnya. Ibnu Haytham menjalani model pendidikan ideal yang menekankan adab atau akhlak mulia dan kecintaan terhadap ilmu. Masa muda Ibnu Al-Haytham dijalani dengan mendalami ilmu-ilmu pokok agama seperti Al-Quran dan Al-Hadis yang memberinya kerangka dasar keilmuan. Ketika berpindah ke Baghdad, ia berkesempatan banyak membaca terjemahan karya-karya matematika dan sains Yunani seperti karya-karya Galen, Hippocrates, dan Dioscorides dalam masalah kedokteran, juga karya Plato dan Aristoteles. Lalu yang berangkat menuju Syam, Syria, di sinilah Ibnu Al-Haytham menulis kitab Tahdhib Al-Akhlaq. Oleh gubernur ia ditugasi untuk meringkas 30 volume buku karya ilmuwan Yunani Galen tentang kedokteran. Gubernur menjanjikan imbalan 100 dinar setiap bulan. Uniknya Ibnu Al-Haytham menolak dengan halus. Ia hanya mau menerima 4 dinar dari gubernur. Kata Ibnu Haytham, cukup bagiku 4 dinar ini sudah mencukupi untuk makanan sehari-hari dalam sebulan untuk aku, pelayanku, pembantuku, dan hewan tungganganku. Jangan melebihkan dari itu, wahai gubernur. Sungguhnya jumlah yang engkau berikan lebih dari keperluanku sehari-hari. Jika engkau beri lebih, maka aku akan menjadi penjaga hartamu. Tetapi jika engkau mengurainya, maka aku akan bertanggung jawab atas kesia-siaan hartamu. Sikap ilmuwan besar ini menunjukkan bahwa apa yang ditulisnya tentang sikap zuhud telah terlebih dahulu ia amalkan. Ketika ditawari posisi tertinggi di pemerintahan Syam, ia juga menolaknya dengan halus dan tegas. Wahai Amir, karena kesibukan dalam pekerjaan seperti inilah aku lari dari Basrah. Allah tidak menciptakanku untuk tujuan seperti ini. Wahai Amir, apakah engkau meminta matahari disinari oleh cahaya dari lilin? Apakah telah diciptakan bagiku matahari, wahai Amir? Maka bagaimana mungkin engkau menginginkan menjadi lilin? Ada pelajaran berharga dari kisah Ibnu Haytham. Banyak kisah serupa dalam sejarah Islam. Imam Abu Hanifah misalnya lebih memilih masuk penjara dan dicambuk ketimbang menjadi pejabat negara. Dalam kisah Ibnu Haytham, penguasa memberikan gaji honor tinggi untuk sebuah kerja proporsional, tapi seorang profesional mujahid seperti Ibnu Haytham memiliki sikap zuhud. Ia hanya mau mengambil honor sesuai kebutuhannya. Inilah adab, inilah akhlak mulia. Gaji tinggi diberikan tentu karena negara lembaga memiliki kemampuan untuk itu. Para profesional mujahid itu memang patut diberi gaji atau honor tinggi untuk pekerjaannya. Ia perlu dicukupi kebutuhannya agar ia bisa bekerja dengan tenang. Tetapi seorang profesional mujahid seperti guru, dosen, dan sebagainya bekerja karena yakin bahwa pekerjaannya adalah perjuangan di jalan Allah. Menulis, mengajar adalah pekerjaan mulia. Besar sekali pahalanya. Seorang guru yang mengajar akidah, ibadah, dan akhlak mulia bisa menyelamatkan muridnya dari api neraka. Berapa harga yang patut dibayar untuk sang guru itu? Honor 1 miliar sebulan pun belum seimbang dengan imbalan sorga. Padahal gaji Muhammad Salah di Liverpool kini mencapai 25 miliar rupiah sebulan. Dalam berbagai kesempatan saya mengajak para guru untuk kita semua ikhlas dalam mengajar, sebab kita adalah guru mujahid, guru pejuang mengajar bukan karena uang ada atau tidak ada uang. Mengajar tetap mengajar karena tiket ke sorga tidak ternilai harganya.
Tetapi untuk pemerintah dan yayasan pendidikan yang berkecukupan jangan pula bakhil untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru dan pejuang lainnya. Para profesional mujahid itu harus diutamakan di sinilah pentingnya adab, kebijakan dan atau kepatutan diperhatikan. Gaji besar, tanggung jawab besar dunia akhirat. Gaji kecil, tanggung jawab kecil dunia akhirat. Jangan terjebak paham sekuler. Fokuskan tujuan hidup pada keselamatan di akhirat. Dunia jangan dilupakan, tak perlu iri hati. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil sudah membagi rezeki kepada setiap orang sesuai kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab. Jakarta 6 Juli 2022. 4. Catatan santri agar anak hormat kepada guru. 3 santri pesantren At-Taqwa Depok Abdurrahman Gimnastiar, Muhammad Ayaz Malik Ashtar, dan Yusuf Saleh membuat catatan menarik tentang pengamatan mereka terhadap jalannya ujian micro teaching di pesantren At-Taqwa Depok. Ujian akhir ini diperuntukkan bagi santri tingkat SMP. Menariknya dari catatan para santri itu temukan bahwa satu konsep pendidikan yang unik, bahwa agar anak terhormat pada guru, maka mereka perlu mengalami langsung bagaimana susahnya menjadi guru. Ini konsep atau teori penting yang didapatkan oleh para santri di lapangan. Ketiga santri itu masih berumur rata-rata 15 tahun dan sedang menempuh jenjang pendidikan pesantren tingkat SMA, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization atau PRISTAK. Pesantren At-Taqwa Depok. Berikut ini catatan mereka. Pesantren At-Taqwa Depok memiliki 3 jenjang. Yang pertama adalah jenjang Shaulin Al-Islami setingkat SMP, lalu dilanjutkan dengan Pristak setingkat SMA, dan yang terakhir adalah At-Taqwa College atau Atko setingkat perguruan tinggi. 3 jenjang ini bisa dibilang unik. Setiap jenjangnya itu hanya membutuhkan waktu 2 tahun. Jadi ketika lulus dari pesantren At-Taqwa atau belajar dari Shaulin Al-Islam, lalu lulus sampai jenjang At-Taqwa, lulusan At-Taqwa sudah seusia murid tingkat SMA, tetapi yang menjadi lain adalah kurikulum yang dipelajari. Di tingkat Shaulin, santri dipersiapkan kedewasaannya. Di tingkat Pristak, santri mencapai kemandirian, sikap dan berpikir, dan di tingkat Atqo, santri berupaya mencapai keunggulan. Oleh karenanya, keunikan dari pesantren At-Taqwa ini adalah bahwa untuk setiap kenaikan jenjang itu diadakan ujian. Salah satunya dengan menyajikan paper atau mengajar. Pada jenjang Shaolin itu ada istilahnya ujian komprehensif atau UK yang dilakukan dengan model micro teaching, sedangkan pada Pristak itu ada presentasi makalah, dan terakhir yaitu jenjang Atko itu adalah ada presentasi skripsi di depan para doktor. Pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2022, Pesantren At-Taqwa Depok mengadakan ujian untuk santri Shaolin. Inilah yang disebut ujian komprehensif dengan model micro teaching. Ujian ini diikuti oleh para santri dari jenjang Shaolin 1 sampai Pristak 2. Yang diuji adalah santri Shaolin 2. Kelas terakhir di Shaolin, ujian ini dimulai dari jam 7.30 sampai 11.30 dalam 3 sesi. Satu pemateri diberikan waktu mempresentasikan artikel mereka selama 30 menit. Micro teaching sendiri adalah ujian untuk memberi rasa bukan sekadar pengetahuan, tetapi kepada santri yang diuji agar para santri menanamkan rasa menjadi seorang guru dalam diri sendiri. Pada ujian ini, santri diuji apakah mereka sudah bisa mengajar dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dengan baik. Maka ujian ini bukan hanya dalam mengajarnya saja yang diuji, tapi metode dalam mengajar sampai interaksi dengan para murid dan juga bagaimana kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan yang beragam. Micro teaching ini adalah salah satu syarat para santri Shaolin bisa melanjutkan studi mereka ke jenjang Pristak. Micro teaching ini bukan hanya memberi pengalaman sebagai guru, tapi juga memberi pandangan baru bagaimana sebenarnya sulitnya menjadi seorang guru. Saya sebagai santri Pristak pernah mengalami ujian yang satu ini. Pengalaman berharga itu mengajarkan saya untuk menghormati seorang guru, sebab ternyata mengajar itu tidak semudah yang ini dibayangkan oleh banyak orang. Dalam mengajar itu yang harus diberikan bukan hanya materi yang disampaikan, tapi juga membutuhkan keikhlasan dan mengajarkan ilmu. Itu juga suatu hal yang penting jika ingin mengajar. Dengan metode atau cara mengajar inilah seorang guru itu bisa menyampaikan ilmu yang ingin ia amalkan.
Tetapi yang tertinggi adalah jiwa guru di zaman Android, bahkan robot pun bisa mengajari manusia yang tak dimilikinya tentu adalah jiwa guru itu sendiri. Maka mengajar sebetulnya adalah sikap hidup yang komprehensif. Dalam jiwa guru harus tertanam nilai-nilai keikhlasan, kemajuan, dan kepenghayatan terhadap ilmu yang disampaikan dan islah. Semua nilai-nilai jiwa itu akan memancar dan berpengaruh bagi murid. Dengan adanya ujian ini, kita berharap para santri bisa memahami dan memiliki pandangan juga pengalaman baru terhadap guru. Janganlah kita mengabaikan jika seorang guru ya itu sedang menjelaskan, janganlah kita bertindak dengan kasar seperti kepada guru kita. Guru sepatutnya lah memiliki jiwa yang besar, tanggung jawab peradaban dan masa depan bangsa yang dipikirkannya. Pada tahun ini saya menjadi murid dan saya menyaksikan bahwa metode micro teaching bagi santri setingkat SMP ini sangatlah bermanfaat. Selain melatih secara berbicara di depan umum, micro teaching ini juga memberikan pengalaman serta pengetahuan sebagai seorang guru apa saja tantangannya dan apa saja nikmatnya. Para saya memahami betul bagaimana kedewasaan kami sebagai seorang santri sedang diuji. Tentu menjadi hal yang tidak mudah bagi kita para santri untuk melakukan micro teaching ini, bagaimana tidak setingkat SMP sudah disuruh untuk mengajari di hadapan santri yang sudah para beda tingkat darinya. Inilah menjadi suatu hal latihan bagi santri Saulin bagaimana sibuknya menyiapkan suatu hal yang penting untuk membuat hal ini menjadi luar biasa agar dapat ditampilkan di hadapan para santri. Ustadz Ahad Al-Ghifari, guru sejarah kami di pesantren dan salah seorang penguji, tidak hanya mengkritik, memberi saran dan juga nilai kepada para santri, ia juga menjelaskan mengajar itu butuh yang namanya jam terbang. Pengalaman. Pengalaman sebagai seorang guru akan terkumpul dan tertampil saat ia mengajar di kelas, maka jika ia sejak santri sudah belajar untuk mengajar dan istiqomah, maka kelak insya Allah akan menjadi guru hebat. Mengapa para santri perlu dilatih untuk menjadi guru? Bukan hanya teknis mengajar, tapi juga menjadi guru yang jiwa aktivitasnya. Sebab inti perbaikan pendidikan memang terletak pada perbaikan jiwa guru. Jiwa guru tidak mungkin akan baik jika paham sekularisme dan materialisme masih mempengaruhi pemikiran para guru. Mereka masih menjadikan kehidupan dunia sebagai orientasi dan tujuan utama hidupnya. Banyak lembaga pendidikan Islam yang kini memerlukan guru-guru yang baik. Intinya guru yang baik adalah akhlaknya baik dan menguasai ilmu yang diajarkannya. Pengalaman para santri ini bisa menjadi bahan masukan pentingnya bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas para guru di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. 5. Menyambut Hari Guru Nasional, meneladani Guru Nasir. Inilah kata-kata mutiara terkenal yang diungkap oleh Muhammad Nasir, suatu bangsa yang tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu sekurangan guru yang suka berkorban untuk ukuran bangsanya. Muhammad Nasir mengutip Dr. G.J. Nieuwenhuis. Muhammad Nasir bukan hanya berkata dan bercita-cita, ia membuktikan dirinya sebagai seorang guru yang ikhlas dan suka berkorban untuk bangsanya. Sebagai guru teladan, Nasir memulai dari dirinya sendiri. Ia melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik. Sejak kecil Nasir memang anak yang haus ilmu. Sebagai pribumi anak pegawai biasa, Nasir mampu membuktikan dirinya sebagai sejarah dengan anak-anak keturunan Eropa atau bangsawan lahir di Solok, Sumatera Barat. Tahun 1908 Nasir memasuki HIS, Hollands Inland School di Solok. Sore harinya ia menimba ilmu di Madrasah Diniyah tahun 1923 dan sampai 1927 Nasir memasuki jenjang sekolah tingkat SMP yaitu di MULO Mir Oid Gebreit Lagar Onderweg di Padang. Lalu pada 1927 sampai 1930 ia memasuki jenjang sekolah lanjutan atas di AMS Algemen Middelbar School di Bandung. Keberanian dan pengorbanan besar Muhammad Nasir dimulai ketika ia memilih untuk terjun langsung menjadi guru selepas tamat AMS. Ia tidak mau melanjutkan kuliah ke Universitas Belanda baik di Jakarta ataupun di Belanda. Padahal ia mendapatkan kesempatan untuk itu. Dalam memori yang ditulis majalah Tempo, edisi 2 Desember 1989, Nasir menceritakan tentang pendidikannya sampai di MULO. Semua yang saya lalui dengan nilai baik, bahkan malah sampai ada beasiswa 20 rupiah sebulan. Bisa beli buku dan keperluan lain, padahal saya sekolah sambil cari kayu bakar.
memasak, membuat sambal, dan mencuci pakaian sendiri. Masih sempat pula ikut pandu Nativitch Nationale Islamitis Pathfinder dari organisasi pemuda ya Young Islamitian Bond JIB hingga akhirnya lolos masuk masuk AMS di Bandung juga dengan mendapatkan beasiswa sebesar Rp30 sebulan. Di Bandung itulah saya berubah. Ternyata yang bagus itu tak cuma Mister. Universitas Kehidupan. Selepas dari AMS, Nasir memilih menjalani pendidikan di UK, Universitas Kehidupan. Ia benar-benar menjadikan seluruh aktivitas kehidupnya sebagai satu proses pendidikan. Penguasaannya dalam berbahasa Belanda, bahasa kaum elit terpelajar waktu itu, menjadikannya diterima dalam pergaulan antara intelektual ketika itu. Nasir memiliki kecintaan dalam membaca buku. Ia menjadi anggota perpustakaan dengan bayaran Rp3 sebulan di Bandung. Setiap buku baru yang datang, Nasir selalu mendapat kiriman dari perpustakaan. Ada 3 guru hebat yang mempengaruhi alam pikirannya, yaitu pemimpin Persis Hasan, Haji Agus Salim, dan pendiri Al-Irsyad Islamiyah Syekh Ahmad Syurkati. Nasir tertarik kepada kesederhanaan Hasan, juga kerapian kerja dan kealimannya. Selain itu, Hasan juga dikenal sekarang ahli perusahaan dan ahli debat. Di Kota Bandung ini pula Nasir aktif dalam organisasi Young Islamitian Bond JIB. Di sini dia sempat berinteraksi dengan para cendekiawan dan aktivis Islam terkemuka seperti Prawoto Mangko Sasmito, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Nasir juga sempat mengikuti organisasi Partai Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Selain dalam bidang keilmuan, Nasir juga mulai terlibat masalah politik. Kepada majalah Tempo, Nasir mengatakan bahwa ia merasa berdosa jika tidak melibatkan diri dalam masalah masyarakat. Maka kesempatan kuliah pun tinggalkan. Persoalan masyarakat yang saya hadapi lebih menarik dan saya merasa berdosa kalau tidak itu saya tinggalkan. Waktu saya mengambil keputusan untuk tidak kuliah itu, banyak juga yang berkejut. Tuan Hasan sendiri yang dekat dengan saya kaget, kata Nasir. Maka Nasir pun terjun sebagai guru agama di tingkat SMP tanpa dibayar. Ia mengaku kasihan melihat murid-murid yang tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolahnya. Saya mengajar karena terdorong untuk mengajarkan agama, tidak dikasih gaji apa-apa. Saya juga mengajar di kursus pegawai kereta api. Bentuk pengajarannya sistem diskusi. Ketika saya lihat sekolah-sekolah kita sama sekali kosong dari pengajaran agama, saya berniat membentuk pendidikan modern yang sejalan dengan pendidikan agama Bapak Muhammad Nasir. Dalam surat pribadinya kepada anak-anaknya pada saat berada di hutan belantara Sumatera Barat tahun 1958, Nasir juga menceritakan kisah hidupnya aneh. Semua itu tidak menerbitkan selera Abah sekalipun. Abah merasa ada satu lapangan yang paling penting daripada itu semua. Abah ingin mencoba menempuh jalan lainnya. Abah ingin berkhidmat kepada Islam dengan langsung. Belum terang benar Abah pada permulaannya apa yang harus dikerjakan semuanya, tapi dengan tidak banyak pikir-pikir, Abah putuskanlah bahwa tidak akan melanjutkan pelajaran di fakultas manapun juga. Abah hendak memperdalam pengetahuan tentang Islam lebih dahulu. Sudah itu sebagaimana nantinya kumpulan surat pribadi Nasir kepada anak-anaknya. Sangatlah baik jika para guru menyimak dan merenungkan kisah perjuangan guru Nasir. Ya, sang guru teladan Nasir menampa dirinya dengan ilmu dan perjuangan sekaligus. Ia berhasil memadukan antara intelektualisme dan aktivitas pada saat yang sama. Ia menjalani proses pendidikan ideal dengan langsung berguru pada guru-guru hebat. Pada saat yang sama, ia pun terjun langsung sebagai guru dengan niat ikhlas mendidik anak-anak bangsa yang dijauhkan dari pendidikan agama. Ia menjadi guru tanpa dibayar. Nasir merupakan guru mujahid, guru pejuang intelektual, bukan tukang ngajar bayaran. Tak hanya itu, ia pun langsung terjun memimpin sekolah Islam, pendidikan Islam Perintis di Bandung. Suka duka ia alami dalam mengelola lembaga pendidikan ini. Dengan model pendidikan dan aktivitas perjuangan itulah Nasir kemudian menjadi seorang yang memahami masalah pendidikan sampai ke akar masalahnya, mampu memberikan solusi. Dengan kata lain, ia telah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada 8 Juli 1945 ketika Universitas Islam pertama didirikan di Indonesia, Nasir menjadi sekretaris panitia pendiriannya. Bahkan 7 tahun sebelum itu ia telah menulis satu makalah tentang Universitas Islam.
berjudul Sekolah Tinggi Islam, dan setelah itu Muhammad Nasir ikut mempelopori pendidikan sejumlah universitas Islam di Indonesia seperti Universitas Sultan Agung Semarang, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Universitas Islam Bandung, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Sumatera Utara, dan sebagainya. Berawal dari sebagai guru yang hebat, Nasir pun mampu meraih prestasi-prestasi besar dalam bidang politik dan sebagainya. Salah satu adalah mempelopori mosi integral yang membawa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 3 April 1950. Maka pada tahun 2008 ia dianugerahi gelar pahlawan nasional. Inilah Muhammad Nasir, salah satu contoh guru teladan di Indonesia. Semoga bisa menjadi bahan renungan di Hari Guru Nasional ini. Amin. 6. Adat guru, murid bolehkah mengungkap kelemahan guru? Pada hari ini Sabtu 25 September 2021, saya mengisi diskusi dengan guru-guru di satu sekolah Islam di Karawang, Jawa Barat. Temanya tentang pentingnya adab dalam pendidikan. Dalam acara tersebut saya menyampaikan konsep adab guru dan murid dan aplikasinya dalam pendidikan. Terkait dengan adab guru murid, salah satu contoh menarik adalah adab yang ditunjukkan oleh Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud pada gurunya Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Meskipun sama-sama guru besar, Profesor Wan Muhammad Nur selalu menyampaikan bahwa beliau adalah murid Profesor Syed Naqib Al-Attas. Berikut ini penjelasan Profesor Wan Muhammad Nur tentang hubungannya dengan gurunya Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas, sebagaimana dimuat dalam buku Rihlah Ilmiah Wan Muhammad Nur Wan Daud 2021. Bila seorang itu berjuang untuk suatu misi yang diyakininya benar dan penting sejak 1968 sehingga hari ini dalam berbagai bentuk formal dan tidak formal, banyak episode yang dilalui bersama. Beliau senantiasa ingat bahwa perjuangan kita ialah bentuk untuk menegakkan kefahaman benar dan tinggi mengenai agama Islam dan peranan ketamadunannya sebagai world history, sebagai satu gerakan besar yang telah mengubah sejarah umat manusia. Tujuannya ialah menyambung perjuangan para anbiya dan ulama ulung terdahulu. Metodologinya dengan ilmu multidisipliner, mendalam dan komparatif, beserta niat yang senantiasa ikhlas, sederhana dan tegas bijaksana. Hampir dalam semua masalah beliau akan menggunakan dengan ilmu dan agama. Ini kadang-kadang menimbulkan salah paham golongan aktivis yang merasakan bahwa mereka sudah memiliki ilmu dan mengamalkan agama dengan betul. Mereka dan setengah dari profesional pula akan menganggap kaidah sebegini terlalu teoretikal dan kurang praktikal. Beliau seorang mu'addib ulung, menunjukkan kepada saya jalan pemikirannya bila mau membahas suatu surat, menulis ucapan atau buku daripada draft awal sehinggalah yang final. Saya masih ingat pada awal penglibatan saya di Istak dan di waktu saya sangat tidak tahu cara-cara dan sifat-sifatnya beliau. Satu hari berkata Dr. Diwan, jika ada kadang-kadang saya nampak marah dan keras, ini adalah karena saya sudah biasa berdepan dengan berbagai karena manusia berbagai agama dan tempat. Saudara tidak harus takut dan berkecil hati. Bila beliau sesekali merasakan terlalu keras melahirkan pandangannya kepada saya, beliau akan cepat-cepat menelepon saya keesokan harinya, menyatakan bahwa beliau tidak dapat tidur memikirkan hal itu dan meminta maaf. Bila saya meminta beliau memberi pandangan terhadap tulisan saya, beliau akan membacanya dan memberi pandangan-pandangan yang selalunya bernas dan profound dari peristilahannya sehinggalah kepada struktur ayat dan lain-lain. Beliau banyak menasihati saya dalam berbagai hal. Kali pertama beliau mahu menasihati saya dan mahukan perubahan baik dari saya. Beliau bermula dengan meminta izin dari saya seperti, bolehkah saya menasihatkan Anda sesuatu? Orang yang baik tidak akan berkecil hati jika ditunjukkan perkara-perkara yang boleh memperbaiki dirinya. Tentulah saya akan mengizinkan, walaupun agak bimbang juga akan kandungan nasihat itu, tapi sehingga kini semua nasihatnya
adalah berdasar ajaran Islam dan ada tinggi secara langsung kepada saya maupun kepada orang lain, di mana saya ada sebagai saksi dalam pengalaman saya. Beliau tidak pernah memarahi seorang staf di depan orang lain kecuali yang terlibat dalam kesalahan mereka tersebut. Beliau banyak menceritakan kisah-kisah perjuangan hidupnya, menunjukkan gambar-gambar surat dan lain-lain. Kerap sekali saya diajak menghadiri perbincangan dan pertemuan formal dan tidak formal dengan setiap pelawatnya dan orang yang mau dilawatinya, daripada orang biasa kepada ketua negara. Dan jika saya tidak dapat hadir, beliau akan menceritakan kepada saya kemudiannya. Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud mengaku sering ditanya mengapa sebagai murid Profesor Al-Attas beliau tidak pernah mengkritik ide atau perbuatannya, seolah-olah Profesor Al-Attas itu tidak memiliki kelemahan manusiawi. Pertanyaan seperti itu juga sering disampaikan pada murid-murid Profesor Al-Attas lainnya. Terhadap pertanyaan berikut seperti itu, Profesor Wan Muhammad Nur memberikan jawaban seperti ini. Beliau adalah ilmuwan berwibawa, berintegritas tinggi dan guru saya. Saya mengagumi semua guru saya yang hidup ataupun yang telah wafat, muslim ataupun non-muslim. Guru seperti Profesor Al-Attas itu lebih mulia dari ibu bapak saya sendiri. Guru itu ada rasa marah, sedih dan kecewa. Juga ada kelemahan-kelemahan manusiawi lainnya. Kelemahan manusia itu ibu bapak saya sendiri tidak saya khabarkan kepada adik-adik saya, apalah bagi kepada dunia luar, kecuali jika kesilapan dan kelemahan itu melibatkan akidah dan akhlak yang mendasar. Dua guru saya yang paling saya kagumi ialah Fazlur Rahman dan Al-Attas. Malah para sarjana muslim lain pun saya kagumi. Jika saya mengkritik pemikiran dan perbuatan publiknya yang salah, saya tidak pernah mengkritik pribadinya. Sekurang-kurang tidak di khalayak umum. Tetapi Al-Attas bukan saja mengajar saya ilmu, tetapi juga mendidik adab. Beliau disiplin meletakkan setiap sesuatu di tempatnya yang betul sehingga menimbulkan keadilan pada semua. Saya masih berusaha mengamalkan itu. Al-Attas tidak pernah berpura-pura dan tidak pernah saya lihat menunjukkan rasa takut atau takut dengan sesiapa, setinggi mana jabatan mereka sekalipun. Beliau senantiasa bisa mengawal emosinya. Bila memerlukan diplomasi, beliau akan menggunakan bahasa diplomasi, tapi message-nya tetap jelas. Bila perlu menunjukkan marah, akan ditunjukkan marahnya. Bila sesuatu amat menyentuh hati nuraninya, reaksinya juga kelihatan. Apabila Encik Mat Ali Mat Daud, pendaftar Istaq yang cekap dan rajin dan setia, pulang ke rahmatullah pada bulan Mei 2002, Al-Attas dan keluarganya bergegas ke kediamannya di Bangi sambil berdiri di depan khalayak dan menunjukkan kepada mayat yang terkafan di depannya. Beliau memuji ketinggian akhlak Allahu yarham sambil bercucuran air mata. Pada waktu itu mata saya juga hujan lebat melihat sok ilmuwan gagah perkasa menzahirkan sifat ikhlas sedemikian. Dalam perjalanan hidup saya yang memasuki umur 56 tahun, saya juga telah berguru kepada ratusan guru yang hebat. Sejak mulai ustadz dan kiai di kampus sampai sejumlah ulama dan cendekiawan nasional dan internasional, tidak ada guru yang sempurna. Mereka semua adalah manusia. Jangan karena hanya tertuju pada kelemahan pribadi seorang guru, lalu tidak mau mengambil manfaat keilmuan atau keteladanan dalam berbagai aspek lainnya. Inilah pentingnya adab dalam hubungan guru dan murid agar murid dapat meraih berkah dan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.